Akulah naganya. Tidur di sini. Kamulah yang membangunkanku. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Shenlong, itu, biarkan saya melihat ke bawah tanah. Apakah ada emas dimanapun? Betapa sulitnya hal ini. Aku memberimu sepasang mata waskita. Anda dapat melihat di mana emas berada di bawah tanah. Mataku. Benar-benar emas. Mataku. Anda benar-benar dapat melihatnya. Ada emas di dalam tanah. Gali saja emas secukupnya. Saya akan punya kesempatan keluar dari tempat sialan ini. Jika Anda dapat membantu saya menemukannya, saya sedang tidur. Kekuatan ilahi tersebar di mana-mana. Aku bisa memberimu lebih banyak kemampuan magis. Biarkan Anda menghabiskan seluruh hidup Anda. Nikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Kumpulkan kekuatan ilahi Anda. Kamu bisa mendapatkan, nikmati kekayaan tanpa akhir, maka saya sangat bersedia. Saya bisa merasakan kekuatan naga terdekat. Di arah utara. Pada hari kerja, aku akan berubah menjadi liontin. Jika ada kekuatan nagaku di sekitarnya, akan terasa. Bos besarnya, Nona Niu, ada di sini. Cepat, semua orang ikut dengan saya untuk menyambut Anda. Cepat pergi, cepat pergi. Nona Niu ada di sini. Pemilik tambang. Saya pergi. Ada begitu banyak emas di sini. Saya pergi. Ada begitu banyak emas di sini. Gigi emas besar. Bagaimana penggalian emas hari ini? Nona Niu. Ini adalah hasil hari ini. Limbah, sedikit saja. Bukankah karena Anda merogoh kocek sendiri, Nona Niu? Beraninya aku? Ini benar-benar bagian ini. Saya sudah berbelanja terlalu sering. Tidak ada emas sama sekali. Ini adalah pertama kalinya saya melihat gigi emas besar itu dan saya sangat takut. Anda baru saja datang. Bos besar Nona Niu. Aku benci orang-orang yang paling banyak mengeluarkan kantongnya sendiri. Saya mendengar orang terakhir melakukan ini. Setelah dipukuli sampai mati. Lemparkan ke gunung belakang dan berikan kepada anjing liar. Gigi emas besar ini. Dia banyak menyiksa kami di hari kerja. Hari ini, saya akan mengambil kesempatan ini. Gunakan potongan emas ini saat berdagang untuk kebebasan. Balas dendam padanya dengan keras. Nona Niu, ada emas di bagian ini. Gigi emas besar berbohong padamu. Ada emas sebesar wastafel. Emas sebesar baskom. Benar atau salah? Nona Niu, di bawah kakimu ada sekeping emas sebesar baskom. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan mempermainkanmu. Berhenti. Nona Niu, orang ini berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin emas sebesar wastafel? Kamu, apa namanya? Nona Niu, saya. Disebut Xiao Jiangwo. Jika kamu berbohong padaku, aku akan meninggalkanmu. Memberi makan anjing liar. Nona Niu. Aku berjanji aku tidak berbohong padamu. Nugget emas itu ada di sana. Namun, jika saya menggalinya, apakah dia akan bebas? Tentu saja, silakan dan gali. Daerah ini hampir dijarah. Dasar bocah bau, jika Anda tidak bisa menggalinya nanti, aku telah menghancurkanmu. Jangan bicara tentang emas seukuran baskom. Emas seukuran sebutir beras, sulit untuk menemukannya. Saya pergi. Bagaimana ini mungkin? Nona Niu, ini. Saya telah mencari di sini berkali-kali. Tidak mungkin ada emas sebanyak itu. Nona Niu, luangkan hidupmu. Nona Niu, luangkan hidupmu. Nona Niu, mohon maafkan saya. Xiao Jiangwo. Saya, Niu Jiameng, menepati janji saya akan membebaskanmu. Apakah kamu mengikutiku? Xiao Jiangwo. Sebelum aku melepaskanmu, aku punya pertanyaan. Bagaimana kamu tahu? Ada begitu banyak emas di sana. Nona Niu, karena sepotong emas ini, saya menemukannya. Tapi gigi emas besar itu, dia tidak akan membiarkanku memberitahumu. Tapi saya tidak ingin menipu Anda. Bagaimana Anda bisa menemukan emas sebanyak itu? Tampaknya Anda memang memiliki keterampilan. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Pertama, keluar dari sini. Kedua, tidak. Besok. Ladang emas Chos di utara. Ada permainan. Orang yang menggali emas paling banyak. Anda bisa mendapatkan bonus 5 juta. Dan, Anda bisa mengambil emasnya sendiri. Saya ingin mengajak Anda hadir. Uang yang diperoleh. Kami membaginya 50-50. Bagaimana kabarnya? Tempat ini menyebarkan kekuatan nagaku. Miss Niu. Lalu semuanya beres. Besok. Sampai jumpa di gerbang Kos Gold Rush.
Dari mana datangnya pengemis bau ini? Ini adalah demam emas kos. Ini bukan tempat bagimu untuk meminta makanan. Bukan aku, kakak tertua. Saya bukan pengemis yang bau. Saya di sini untuk menghadiri jam 10. Kompetisi mendulang emas di Kos Goldfields. Hanya kamu pengemis bau. Juga dari demam emas kos, demam emas. Bisakah Anda mendulang emas? Bergulir. Gulungan. Saya memang datang untuk berpartisipasi. Kompetisi mendulang emas di Kos Goldfields. Apakah kamu punya tiket? Pengemis yang bau. Aku benar-benar tidak membawa benda itu. Saya kira Anda tidak memilikinya. Bukan, Anda hanya seorang pengemis yang bau. Masih berpura-pura menjadi penggali emas di sini. Pergi. Tidak. Ketika bangsaku 10. Anda bahkan tidak pantas datang ke Kosmine. Nona Niu, ini, pengemis bau ini milikmu. Aku bertanya padamu, dia, bisakah saya memasuki tambang kos? Oke. Memang ada kekuatan naga di sini. Ini seharusnya menjadi kekuatan naga. Saya tidak berharap menemukannya dengan mudah. Saya bilang kenapa baunya sangat busuk? Ternyata ada pengemis yang bau. Ini dia. Nona Niu juga ada di sini. Bagaimana pengemis bau ini? Bukan kamu yang datang ke sini, kan? Pada hari kerja. Terus dukung saya. Pemilik peternakan penambangan emas Qingwei, Wang Qingwei. Bagaimana? Anda datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini secara langsung. Pasalnya, performanya akhir-akhir ini kurang bagus. Tidak ada uang untuk mempekerjakan siapapun. Ya. Saya datang sendiri. Bagaimana denganmu? Anda tidak percaya pengemis bau ini bisa menang untukmu game demam emas ini. Mengejekku. Sekarang saya memiliki mata rongken, belum dapat menemukan emas. Terlebih lagi, Nona Niu ada di sini. Aku tidak takut dengan apa yang akan kamu lakukan padaku. Kamu sangat meremehkanku. Apakah Anda ingin membandingkan dengan saya? Siapa yang menggali emasnya lebih berharga? Siapa yang kalah? Berlutut saja, bersujud kepada orang lain. Apakah Anda berani bersaing dengan saya untuk mencari emas? Saya ingin memberi Anda kata-kata bahagia. Dasar anak bau. Dasar anak bau. Berani bersaing dengan saya, Wang Qingwei. Oke. Kalau begitu mari kita bandingkan. Setiap orang hanya mempunyai satu kesempatan. Mari kita lihat siapa yang menggali emas itu. Nilai yang lebih tinggi. Pecundang. Anda tidak hanya harus berlutut dan bersujud kepada lawan, dan harus segera keluar dari permainan. Bagaimana kabarnya? Oke. Anda mulai dulu. Tidak ada rumput yang tumbuh di tempat emas berada. Itu saja. Menggali. Mulai terbuka. Ya Tuhan, Bos Wang benar-benar menggalinya. Sepotong emas yang sangat besar. Saya tahu ini Wang Qingwei. Dia sedang dalam demam emas. Hitung kemampuan Anda. Pengemis kecil ini. Jingran berani bersaing dengannya. Benar-benar putus asa. Orang biasa bisa menggalinya. Emas seukuran sebutir beras lumayan bagus. Kali ini pengemis kecil ini hilang. Hanya sepotong emas seukuran kepalan tangan. Apa hebatnya? Nilai emas yang ingin saya gali. Setidaknya itu bernilai emas Anda. Kemampuan Anda untuk berbohong. Saya bersedia menyerah. Wang Qingwei menggali emas ini. Itu seukuran kepalan tangan, 10 kali lebih mahal dari dia. Seberapa besar itu? Kedua wastafel itu hampir sama kan? Bagaimana cara menggalinya? Sepotong emas yang sangat besar. Pengemis kecil ini. Ini sungguh aneh. Pengemis yang bau. Anda ingin menggali emas sebesar itu? Pasti ada batas waktunya, kan? Anda tidak dapat memegang detektor Anda. Meletakkannya di sini seperti kapal penyapuran jauh. Pindai selama 10,5 hari. Kalau 10,5 hari, lalu aku bisa menunggu. Biar ku beritahu padamu. Jika tidak berhasil, maka tidak akan berhasil. Sebenarnya tidak perlu terlalu pintar. 10 hari. Setengah bulan. Tidak. Saya hanya butuh 10 detik. Supaya Anda bisa melihatnya, nilainya lebih dari emas itu. Emas 10 kali lebih mahal. Dan, aku bahkan tidak perlu menggunakannya. Detektor ini. Nugget besarnya ada di sini. Lihatlah itu. Mengapa dia menggali tanah? Kenapa dia selalu menggali? Saya hampir terkejut dengan momentumnya sekarang. Terkejut. Saya benar-benar berpikir dia bisa menggali emas besar. Nona Niu. Kamu telah, mereka semua percaya padaku. Benar, tentu saja. Pengusaha tidak diragukan lagi. Tidak perlu ada tersangka. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Itu akan digali sekarang. Sepotong emas ini. Jelas lebih baik dari itu. Mulut Wang menggalinya. Lebih dari 10 kali lebih berharga. Awasi saja. Tuhan. Apa yang bersinar? Apa yang bersinar? Ini. Dalam demam emas. Sesuatu yang bisa digali. Tuhan. Di bawah ladang emas ini, benar-benar menggalinya. Cakar naga emas alami ini. Meskipun cakar naga ini biasa saja, itu pasti 2 juta. Terlebih lagi, cakar naga yang sangat hidup. Masih pasangan, diperkirakan jumlahnya puluhan juta. Bos Wang, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan semua orang? Nilai yang digali oleh Zhao Jiangwo lebih dari 10 kali lebih baik dari Anda. Permainan ini, kamu kalah. Mulut besar. Anda tidak memiliki ingatan yang buruk, bukan? Waktu yang singkat. Lupakan saja pertaruhan di antara kita. Mulut besar.
Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Mulut besar. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Saya berlutut. Tidak apa-apa jika aku berlutut. Zhao Jiangwo. Kan? Aku ingat kamu. Kamu ingat? Aku ingat kamu. Oke, saya tahu. Kamu ingat aku. Keluar dari sini, kamu. Zhao Jiangwo, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Emas yang Anda gali di kompetisi ini membawa bonus, nilai keseluruhan. Pasti ada 30 juta. Sesuai perjanjian kita sebelumnya. 50. Saya tidak menginginkan uang Nona Niu. Saya hanya ingin sepasang cakar naga emas ini. Berikan ini pada Shenlong. Saya bisa mendapatkan kemampuan baru. Itu adalah kekayaan yang tiada habisnya. Berikan kekuatan naga ini pada naga. Saya bisa mendapatkan kekuatan lain. Saat itu, menghasilkan uang berarti bagi saya. Bukankah itu lebih berguna? Jadi, saya yang paling penting. Saya harus mendapatkan pasangan ini. Cakar naga emas. Cakar naga emas ini. Nilainya tidak lebih dari 10 juta. Seperti yang kita sepakati sebelumnya. Kecuali ini. Saya akan memberi Anda 5 juta lagi. Saya Niu Jiameng. Tapi dia menepati janjinya. Perhatikan. Benar saja, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Sofa di hotel mewah ini. Nyaman saja. Shenlong, keluar. Saya menemukan cakar naga Anda. Keluarlah, Shenlong. Saya menemukan cakar naga Anda. Shenlong, lihat itu. Apakah ini cakar nagamu yang tersebar? Ya, ini milikku. Shenlong sangat bagus. Kamu pulih. Zhao Jiangwo, Anda menemukannya untuk saya. Bagian dari kekuatan naga yang tersebar. Saya memiliki kekuatan sekarang. Aku bisa memberimu kemampuan lain. Ini adalah. Aku memberimu kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Membantu Anda menikmati lebih banyak kekayaan di dunia. Sentuhan Midas. Aku benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas. Saya pergi. Saya benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas. Lalu bisakah saya memesan yang lain? Apa yang terjadi? Kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Kemampuan yang Anda peroleh untuk mengubah batu menjadi emas juga terbatas, kecuali Anda menyerap lebih banyak energi. Dengan begitu kita bisa meningkat. Banyaknya batu yang berubah menjadi emas. Menyerap energi. Letakkan jarimu. Cobalah dicangkir teh emas itu. Saya sebenarnya bisa menyerap energi emas. Dan menyimpannya. Ini bagian dari energi. Apakah bisa digunakan untuk kali berikutnya Midas berubah menjadi emas? Dengan kemampuan ini. Lalu bukankah saya ingin mencari emas di suatu tempat? Ada emas. Benar. Bisakah saya membuka peternakan penambangan emas? Pada saat itu terbuka. Saya mengumpulkan semua emasnya. Demam emas bagi saya. Buatlah iklan hidup dengan emas di mana-mana. Nanti akan ada banyak orang. Datanglah kepadaku untuk mendulang emas. Menghasilkan lebih banyak uang. Maka itu akan menjadi nyaman bagi saya. Pergi mencari kekuatan Shenlong lainnya yang tersebar. Saya bisa merasakan. Saya memiliki kekuatan ilahi yang tersebar. Karena timur. Jika kamu menemukannya, aku bisa memberimu lebih banyak kekuatan. Saya pergi. Liontin ini telah berubah menjadi emas. Setelah naga menyerap kekuatan suci dari cakar naga. Aku akan menyimpan sepasang cakar naga emas ini. Saat itu, Anda bisa memasang sepasang cakar naga emas ini. Berikan pada Niu Jiameng. Dia pasti akan memberiku harga yang bagus.
Apa maksudmu? Nona Niu Saya memikirkannya. Saya pikir hal-hal ini akan lebih tepat jika diubah menjadi uang. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menerimanya. Tentu saja. Sepasang cakar naga emas ini masih sangat langka. Saya membayar 10 juta dan menerimanya. Adapun cangkir teh emas kecil ini, saya membayar 200.000. Nona Niu hebat. 10,2 juta diterima. Ngomong-ngomong, Nona Niu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya ingin membuka pabrik pertambangan emas. Tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Memang ada jalan. Apa yang bisa dilakukan? Kesempatan yang luar biasa. Besok akan ada hak pengelolaan lahan pertambangan emas. Disiapkan untuk dilelang. Namun verifikasi modal diperlukan. Butuh 100 juta. Jika Anda memiliki 100 juta, saya bisa membawa Anda ke pelelangan besok. Miliki 100 juta sebelum besok. Walaupun aku punya kekuatan, tidak mudah untuk mendapatkan penghasilan, bukan? Nona Niu. Saya khawatir saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya punya cara. Apa yang bisa dilakukan? Seorang bos di daerah kami. Posting hadiah. Diterbitkan. Misi hadiah. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang bos ini ada sebuah kotak dengan banyak harta karun. Terkubur di bawah tanah. Tapi, bos ini hanya mengetahui perkiraan lokasinya. Lokasi tertentu. Tidak ada yang tahu. Jika Anda dapat menemukan bayi ini, Anda bisa mendapatkan hadiah 100 juta. Saya memiliki kewaskitaan. Asalkan Anda mengetahui perkiraan letak kotak tersebut, saya yakin saya bisa menemukannya. Misi hadiah ini, saya ingin mencoba. Oke. Dengar, kamu membantuku menghasilkan banyak uang sebelumnya, memberiku pelajaran lagi, demi musuh bebuyutanku. Saya akan mengajak Anda menemuinya, bos. Jiameng. Di tambang kos. Membantu Anda memenangkan kejuaraan. Itu pemuda ini, kan? Ya, Tuan Su. Dia seharusnya bisa membantu Anda menemukannya. Apa yang kamu inginkan? Jiameng. Saya percaya pada visi Anda. Saya harap orang ini tidak akan mengecewakanku. Terima kasih Tuan Su. Tuan Su, penggali emas Jepang yang sangat kuat. Nona Sakurako Mikawa ada di sini. Biarkan dia masuk. Ya. Yo. Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Bukankah ini penambang yang bau? Bagaimana? Kamu sangat beruntung. Anggap saja itu kekuatan. Apakah Anda berani mendatangi Tuan Su? Ditipu oleh kesombongan. Ini bukan milikku. Apakah kamu dikalahkan? Bagaimana? Kemarilah dan hina aku lagi. Sangat tidak tahu malu. Kamu. Kaulah yang mengalahkan muridku Wang Qingwei. Oh. Ternyata dia masih menjadi murid pria Jepang. Pantas saja kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Juga, itu benar. Tempat kecil seperti Jepang. Bagaimana mungkin mengetahui seni menambang emas? Agaknya ini dia. Zhao Jiangwo, Tuan Zhao. Karena Anda terlalu meremehkan kami orang Jepang. Mengapa kamu tidak ikut saja denganku? Seorang penggali emas Jepang, bertaruhlah. Dalam waktu setengah hari. Siapapun yang menemukannya lebih dulu, kotak yang ditinggalkan oleh Tuan Su. Tidak peduli siapa yang menang. Kalah dalam hidup ini, saya melihat pihak lain berlutut dan bersujud. Penambang bau, izinkan saya mengingatkan Anda. Tuanku. Tapi penggali emas terkenal Jepang. Jika Anda tidak berani bertaruh, sekarang berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda. Tuanku tidak akan mempermalukanmu. 2 orang. Mereka semua ada di sini untuk urusanku. Tidak perlu untuk ini. Mengapa kamu tidak memberiku sedikit wajah? Masing-masing menunjukkan kemampuannya. Bantu aku menggali. Kotak peninggalan nenek moyang. Bagaimana kabarnya? Siapa yang bisa menggalinya lebih dulu? Saya akan berterima kasih sedalam-dalamnya. Saya ingat ada pepatah lama di Tiongkok. Kata-kata seorang pria sulit untuk dipahami. Sepertinya sekarang. Tuan Su ada di sini untuk membantu saya. Jepang ini. Betapa tidak sopannya Tuan Su? Dia bahkan menghina kami orang Tiongkok. Saya memiliki kekuatan kewaskitaan dan sentuhan Midas. Pasti tidak akan kalah. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk Tuan Su. Tarik napas untuk kami orang Tiongkok. Jika bisa disetujui oleh Tuan Su. Kedepannya, apakah kita membuka lahan pertambangan emas atau tidak? Atau mencari kekuatan suci naga yang tersebar? Semuanya sangat bermanfaat. Oke. Karena kamu sangat tertarik. Kalau begitu, ayo kita berkompetisi. Gadis bunga ini. Biarkan saya melihat pendapat Anda tentang pengalaman penambangan emas Anda sendiri. Cukup percaya diri. Mengapa saya tidak membiarkan Anda menggalinya 10 kali? Belum lagi menggalinya. Kotak peninggalan nenek moyang Tuan Su. Jika Anda bisa menggali emas, sekalipun aku kalah. Nona Niu,
Apakah kamu percaya padaku? Saya mengatakannya di Chosmine. Percayai orang tanpa keraguan, tidak perlu ada tersangka. Terima kasih. Wah, di bawah tanah saya mengambil fotonya. Tingkat penarikan masih sangat tinggi. Nona Sakurako Mikawa. Dia adalah seorang penggali emas terkenal di Jepang. Anda tidak harus cepat mengucapkan kata-kata Anda. Katakan saja padaku taruhan ini. Ya. Tuan Su, itu memang karena lidahku yang cepat tadi. Beginilah cara orang Tiongkok berbicara tentang integritas. Sialan kau penambang bau. Mengapa Anda menarik kembali apa yang Anda katakan? Sungguh memalukan bagi Tiongkok. Saya pikir 10 kali terlalu sedikit. Mungkin juga 100 kali lipat. Selama Anda bisa dalam 100 kali. Gali emas seukuran biji wijen. Sekalipun aku kalah. Penambang bau ini sungguh lucu. Nona Sakurako Mikawa. Itu negara Jepang, penggali emas yang terkenal. Benar-benar mustahil 100 kali. Bahkan emas sebesar biji wijen. Bahkan tidak bisa menggalinya. Oke, bagaimana kalau diselesaikan seperti ini? Hei, tunggu sebentar. Mengapa Anda ingin menyesalinya? Tidak. Maksudku 100 kali itu terlalu lama. Butuh waktu lama untuk menggalinya. Jadi mari kita tambahkan batas waktu. Tidak menyelesaikan penggalian dalam beberapa jam. Bagaimana kalau menghitungnya 100 kali? Oke, itu sudah beres. Tuan Su. Kalau begitu silakan menjadi saksi. Kalau begitu tolong undang Tuan Zhao Jiangwo. Bagian ini, disitulah saya memposting hadiah saya. Permainan dimulai sekarang. Hitung mundur berakhir. Permainanmu sudah berakhir. Tidak perlu 100 kali. Sekali saja. Saya bisa mengalahkan ini. Orang Tionghoa yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Gadis bunga ini. Dia masih memiliki beberapa keterampilan nyata. Saya segera menemukan bongkahan emas itu. Namun, Tuan Zhao Jiangwo, apa maksudmu? Ini Nona Sakurako Mikawa. Saya baru saja menyentuh tanah. Merasa seperti bukan apa-apa. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Mengapa Anda tidak mencari tempat lain? Dengan tangan inilah yang mengubah batu menjadi emas. Dan Anda bisa menggali emas. Ukuran wijen. Sehingga Anda tidak bisa menggali pasir sebesar itu pun. Tuan Zhao Jiangwo, terima kasih banyak atas pengingatnya. Tapi saya percaya, pasti ada emas di sini. Para penambang yang bau bereaksi di sini. Mengapa Anda berpura-pura menjadi penggali emas? Tuan Zhao Jiangwo, tolong minggir. Jangan tunda aku untuk menggali emas. Jika kamu tidak mendengar ini, cepat keluar dari sini. Dasar penambang bau. Baiklah kalau begitu, Nona Sakurako Mikawa. Bagaimanapun, aku sudah memperingatkanmu. Karena kamu tidak mendengarkan. Kalau begitu tolong lakukan sesukamu. Menguasai. Gali sepotong besar emas. Tampar wajahnya dengan keras. Menggali. Pasti akan ada emas di sini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Pasti ada emas di sini. Bagaimana itu bisa menjadi batu? Anda tahu, saya sudah memperingatkan Anda sejak lama, bukan? Anda masih tidak mendengarkan. Penambang bau. Tuanku baru saja melakukan kesalahan sekali. Apa yang kamu banggakan? Oh ya, hanya satu kesalahan. Masih ada 99 peluang, jadi tolong lakukan itu. Jangan khawatir, emas seukuran biji wijen. Jangan pernah berpikir untuk menggalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua batu. Hai gadis penjual bunga, Anda harus memikirkannya. Ini adalah kesempatan terakhir. Mengapa ini terjadi? Berkali-kali. Mengapa saya belum menemukan sekeping emas pun? Ini seharusnya tidak terjadi. UPS. Saya pikir orang Jepang sangat pandai dalam menambang emas. Saya sudah menggalinya 99 kali. Bahkan keping emas ini seukuran biji wijen. Tidak ada yang ditemukan. Itu saja.
Gadis penjual bunga, izinkan saya mengingatkan Anda. Ini adalah kesempatan terakhir. Anda harus berpikir matang sebelum menggali. Jika kamu kalah di masa depan pada kesempatan dan waktu apapun. Saat Anda melihat saya, Anda harus berlutut dan bersujud. Hei, aku sedang berbicara tentang gadis penjual bunga. Apakah Anda ingin menggali atau tidak? Jika Anda tidak menggali, kamu juga kalah. Pasti ada emas di sini. Saya bilang Wang punya mulut yang buruk. Tidak heran Anda berada di ladang emas kos selama pertandingan. Bisakah kamu kempes? Saya memuja guru seperti itu. Tidak ada emas yang ditemukan 99 kali. Akan aneh jika Anda tidak merasa kempis. Nenek moyang juga lupa. Saya belum belajar apapun. Itu pasti kalian sengaja memasang jebakan untuk menjebak kita. Faktanya, tidak ada emas sama sekali di negeri ini. Wang Qingwei, Anda harus bertanggung jawab saat berbicara. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa tidak ada jebakan? Bagaimana Zheng Chou bisa menjadi lebih baik? Bagaimana kalau pamer di depan Tuan Su? Wanita jalang ini. Tapi itu memberi saya kesempatan. Kamu bilang tidak ada emas di negeri ini, kan? Oke. Anda mengarahkan saya ke suatu tempat dan saya akan menggalinya. Jika saya tidak bisa menggalinya, saya kalah. Tuan Zhao Jiangwo, aku mendengarmu dengan benar. Maksudmu, Anda menggali kemanapun kami mengarahkan Anda. Hanya sekali. Selama Anda tidak menggalinya, Anda kalah. Itu benar. Karena berada di bawah tanah Cina. Ada emas di mana-mana. Wah, mereka sudah kalah. Anda tidak perlu melakukan ini. Sulau. Mereka tidak hanya menghina martabat Anda. Ini negara kita. Saya harus membuat mereka membayar. Tentu saja gadis penjual bunga. Ini lembur, kan? Jadi saya harus membesarkan. Tuan Zhao Jiangwo, chip apa yang ingin Anda tambahkan? Anda membandingkannya dengan saya. Martabat nasional harus melindungi dengan nyawa. Inilah intinya. Ada apa denganmu? Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku padamu. Tuan Zhao Jiangwo. Saya berjanji kepada Anda, Nona Sakurako ini. Baiklah, aku akan mempertaruhkan nyawaku padamu. Tapi hanya ada satu kesempatan. Jika Anda tidak bisa menggalinya, Anda kalah. Tentu saja. Saya memiliki kekuatan untuk mengubah batu menjadi emas. Menyerap energi 100 kali lebih banyak. Apapun yang terjadi, Anda tidak akan kalah. Di sini. Tidak ada apapun di dalamnya. Dimanapun Anda berpikir, Anda bisa menggali emas. Maaf. Kataku. Anda dapat menemukan emas di mana saja. Kamu. Biarkan saya melihat betapa sombongnya Anda. Hei. Saya hanya mengatakan Rami. Tanah ini penuh dengan emas. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu? Saatnya untuk memenuhi taruhan Anda. Permainan sudah berakhir. Tuan Su, saya salah. Mohon maafkan saya. Limbah. Negara Jepang kita. Aku paling membencimu. Antek yang lemah. Kuasai aku. Demikian pula, kami orang Jepang juga paling percaya pada janji. Tuan Zhao Jiangwo, jika Anda menang, saya akan menyerah. Pemuda. Bagus sekali. Emas yang Anda gali adalah milik Anda. Terima kasih Tuan Su. Nona Niu, aku akan memberimu semua emas ini. Saya yakin dengan harga yang Anda berikan kepada saya. Bagus, pemuda. Peti harta karun misterius peninggalan nenek moyang saya. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Saya menemukannya. Sulau. Saya akan menggalinya untuk Anda sekarang. Ini seharusnya adalah kekuatan ilahi yang disebarkan oleh Shenlong.
Di sini, Jingran memiliki kekuatan suci yang disebarkan oleh naga. Tapi harta karun di dalam kotak ini, itu yang diinginkan Tuan Su. Dia belum tentu menerima ini. Berikan aku patung naga emas. Jika saya bisa mengambil ini dari jarak jauh, kemampuan patung naga emas tersedot. Itu akan baik-baik saja. Ternyata kekuatan suci naga itu tersebar, dapat dihisap dari udara. Disimpan dalam ruang energi. Aku menyebarkan kekuatan suci naga. Tuangkan ke dalam cangkir ini. Shenron seharusnya bisa menyerapnya juga. Shenlong, aku menemukan kekuatanmu yang tersebar lagi. Namun, saya menyimpan energi di dalamnya. Cangkir ini ada di dalam. Tidak buruk. Ini memang kekuatan ilahi saya yang tersebar. Yang saya inginkan adalah kekuatan ilahi, bukan pembawa. Hai Shenlong. Tubuh Anda menjadi lebih hidup. Ya. Kekuatanku meningkat lagi. Saya juga memiliki kemampuan memberi Anda kemampuan baru. Zhao Jiangwo, saya memberi Anda kemampuan untuk bertukar sesuatu di udara. Tukarkan item di udara di 2 kotak di depan Anda. Seseorang mempunyai sebuah apel. Tidak ada. Kamu mencoba berpikir dalam hatiku. Pindahkan apel ke kotak lain. Pergi. Aku pergi ke sini. Kemampuan ini terlalu kuat bukan? Kemampuan ini bukanlah apa-apa. Anda membantu saya menemukan kekuatan ilahi yang tersebar. Bantu saya mendapatkan kembali lebih banyak kultivasi. Aku bisa memberimu kemampuan yang lebih kuat. Tubuhku menjadi semakin kuat. Jadi jarak yang saya rasakan, itu semakin jauh dan semakin jauh. Saya bisa merasakannya. Saya memiliki kekuatan ilahi. Tersebar ke arah selatan. Jangan khawatir, Shenlong. Saya pasti akan membantu Anda menyingkirkan kekuatan suci yang tersebar. Dapatkan kembali. Sampai saat itu, aku akan memberimu kekuatan baru. Saya pergi. Saya mendengar tentang lelang hari ini. Total ada 3 pertandingan. Lelang akan dilakukan dengan metode blind box. Artinya, setiap pertandingan, hanya ada 1 kotak berisi harta karun di dalamnya. Segala sesuatu yang lain kosong. Lelang semacam ini. Saya memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan dari jarak jauh. Bukankah itu tidak terkalahkan? Lelang semacam ini. Sebelum saya, belum melihatnya. Yo, ini tidak terlalu terkenal akhir-akhir ini. Penggali emas, aku ingat kamu pada awalnya. Tapi seorang penambang bau yang dipukuli setiap hari. Ini berjalan cukup cepat. Bagaimana? Dapatkan dari Tuan Su. Hadiah 100 juta. Saya pikir saya bisa datang ke sini. Ambil foto ladang penambangan emas Anda sendiri. Ternyata itu adalah pemilik Cosmine. Li Ingke. Jiangwo. Sebelumnya, orang-orang di luar menyebarkan rumor. Bicara tentang Bos Li. Sengaja mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Buat game demam emas. Hanya untuk menemukan tempat pertama. Pergi ke Tuan Su untuk mengambil hadiahnya. Bagus untukmu. Dia tidak hanya memenangkan tempat pertama. Tidak melakukan apapun untuknya. Dan mereka mengambil begitu banyak emas darinya. Bos Li sangat marah hingga dia dirawat di rumah sakit. Tidak heran dia sangat membencimu. Oh, ternyata dia adalah pecundang. Berhati-hatilah, bocah. Apa yang kamu katakan? Lihat, mendesak. Benar saja, dia adalah orang yang berpikiran kecil. Kamu. Bos Li, jika kamu datang dengan susah payah, kami juga tidak takut padamu. Bukankah kamu hanya ingin membuatku marah? Biarkan aku melakukannya. Anda punya alasan. Diskualifikasi saya dari lelang ini. Apa metodemu? Sungguh tercela. Tapi
Hal-hal seperti kamu. Anda hanya dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan rasa kehadiran seseorang. Bagaimanapun juga, ketiga lelang hari ini. Salah satu dari kalian ketinggalan, bahkan tidak bisa mengambilnya. Saya memprovokasi dia. Tangkap aku di sini dan jangan biarkan aku pergi. Saya memiliki begitu banyak kekuatan. Saya tidak bisa memotret apapun. Jika saya bisa menangkap kebocorannya. Ayo terus bertaruh 100 juta lagi. Apakah kamu berani? Karena Anda bersikeras menunjukkan wajah Anda. Kemarilah dan biarkan aku bertarung. Maka aku akan mewujudkannya untukmu. Oke. Jika Anda bisa menangkap kebocorannya, kalau begitu aku berjanji padamu. Tapi, kamu harus. Tidak lebih dari 100 juta, kan? Jadi jika Anda kalah. Bolehkah aku mengambil nyawamu? Oke. Oke. Kalau begitu sudah beres. Hak untuk mengoperasikan peternakan penerbangan emas kali ini. Di dalam penyelenggara lelang, saya punya orang. Poin ini, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang miskin sepertimu. Ingin mengalahkan saya. Kehidupan selanjutnya. Pertama, terima kasih sudah datang. Demam emas ini. Lelang hak operasi. Anda pasti pernah melihatnya juga. Catatan dari saya untuk semuanya. Tentang aturan kami. Saya juga memiliki pemahaman tertentu tentang bagaimana dengan hak pengelolaan tambang-tambang emas ini. Kami akan menempatkan lelang putaran terakhir. Sebelum itu, akan ada 3 putaran lelang. Akan ada 3 kotak di setiap putaran. Hanya 1 kotak yang berisi item. 2 kotak lainnya kosong. Tapi bagaimana dengan ketiga kotak itu? Kami akan melakukan lelang secara berurutan. Kali ini, selain menguji milik semua orang, di luar sumber daya keuangan, ini juga akan menguji keberuntungan semua orang. Karena kami punya 3 kotak. Tidak ada kinerja. Lelang kami. Semua uang lelang. Semua akan digunakan untuk amal. Lelangan secara resmi akan dimulai berikutnya. Harga awal untuk putaran ini adalah 10 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Mari kita mulai dengan kotak paling kiri. Kodok emas yang besar. Bisa dijual 100 juta. Dapatkan dalam harga ini. Semuanya bisa diperoleh. Saya membayar 20.000 yuan. Bocah ini cukup pandai dibodohi. Menurut informasi yang saya dapatkan, ada nilai di dalam kotak ini. 100 juta katak emas. Jadi tidak mungkin aku membiarkan dia mengambilnya. Saya akan membayar 30 juta. Saya akan membayar 40 juta. Saya akan membayar 50.000. 50 juta. Begitu tinggi di putaran pertama. Kalau begitu aku tidak akan mengikutimu. Lelang kotak buta. Belum pernah mengalaminya sebelumnya. Saya akan melihatnya dulu. Di dalam kotak buta ini, apa sebenarnya yang bisa dirilis? 500.000 untuk pertama kalinya. 50 juta untuk kedua kalinya. Kata emas itu milikku. 100 juta. UPS. Ini ditambah 10 juta lebih. Membosankan sekali. Lelang ini akan membandingkan. Itu kekuatan. Tahukah kamu? Jika dia berpenghasilan lebih dari 100 juta, kalau begitu aku tidak akan mengikuti. Bahkan jika dia mendapatkannya, ini bisa dianggap sebagai kegagalan dalam deteksi kebocoran. Atau haruskah saya menang dan dia kalah? 100 juta. Ini adalah game pertama dan harganya sangat tinggi. Ini terlalu kuat, bukan? Beberapa orang telah menghasilkan lebih dari 100 juta. Jadi apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? Semuanya. Saya ingin memesan kotak ini. Tidak ada yang lain. Hanya untuk mendapatkan keberuntungan. Jika ada di antara kalian yang ingin mengikuti, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan jelas. Potong. Apa yang bisa dibanggakan? Paling buruk, saya tidak menginginkannya lagi. Loter. Aku akan peduli padamu. Tukarkan item di udara. 3 kali. Lalu lelang ini. Kotak pertama. Dimiliki oleh pria ini. Mengapa kamu tidak terus mengikutiku? Orang malang, apa yang kamu banggakan? Saya hanya berpikir, di dalam kotak kedua ini. Pasti ada sesuatu. Lihat saja aku nanti. Bisakah Anda mengetahui kebocorannya saja? Oke. Saya ingin melihat betapa beruntungnya Anda. Kemudian kotak kedua mulai dilelang. 5.000. 50 juta. Ini baru babak pertama dan skornya sangat tinggi. Gila. Saya tidak mengikuti. Saya ingin melihat lelang kotak buta ini. Apa sebenarnya yang dipasang? Saya tidak akan mengikuti lagi. Itu cukup murah hati. Sepertinya. Apakah Anda sangat percaya diri? Tentu saja. Saya selalu mendapat keberuntungan. Anda kurang beruntung. Itu hanya sebuah kotak kosong. Orang malang tidak memiliki sumber daya. Tidak ada informasi orang dalam. Dia layak untuk dibantai. Oke. Saya akan lihat nanti betapa beruntungnya kamu. 50 juta untuk kedua kalinya. 500.000 untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Kotak kedua. Itu milik Tuan Zhao. Hei. Tunggu sebentar. Bagaimana? Orang malang, apakah Anda berencana untuk menarik kembali kata-kata Anda? Aku beritahu kamu, lelang ini bukan tempat bagimu untuk bertindak nakal. Sejak kamu mengambil fotonya, apakah Anda punya uang atau tidak? Anda harus membelinya. Tidak ada uang, pinjaman juga perlu dilunasi. Tapi, Anda berlutut sekarang, dengan tulus memohon padaku. Mungkin, saya juga akan mempertimbangkan untuk meminjamkan Anda sejumlah uang. Tidak ada kata penyesalan dalam kamusku. Saya hanya berpikir, lelang kotak buta seperti ini. Pendapat semua orang tentang kotak buta pertama lebih tertarik. Jadi, saya ingin membuka kotak buta pertama. Biarkan semua orang melihatnya. Oke, kalau begitu cepatlah mengemudi. Buka dan lihatlah. Mari kita lihat. Lelang kotak buta ini. Apa sebenarnya isinya? Apakah Anda pernah diekspos oleh saya? Saya merasa tidak bisa hidup dengan wajah saya. Itu sebabnya saya sengaja mengatakan itu. Aku melihatmu. Berapa lama Anda harus bertahan? Bisakah dilakukan seperti ini? Bisakah ini dilakukan secara publik? Tentu saja. Hal ini bahkan mungkin akan menambah jumlah. Apa antusiasme semua orang? Ingin tahu secara aktif. Saya menghabiskan 500.000. Fakta bahwa saya mengambil gambar sebuah kotak kosong. Bos Lee. Saya harap Anda ingat taruhan kami. Aku takut kamu akan lupa. Semuanya di sini. Siapapun bisa menjadi saksi. Di dalam kotak ini, tidak ada apa-apa. Anak ini tidak tahu apa artinya percaya diri.
Sebaliknya, bagian dalam kotak inilah yang saya ambil gambarnya. Hanya kata emas yang berharga. Bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya sebuah karya, kata emas yang indah. Kodok emas yang besar. Bisa dijual minimal 100 juta. Orang ini, ditukar 50 juta dengan 100 juta. Ini adalah lelang putaran pertama. Laba bersih 50 ribu. Menghabiskan 50 ribu. Membuka 100 juta kata emas. Bos Lee. Tidak tahu tentang taruhan kami. Apakah kamu pikir aku menang? Buka kotakku. Saya tidak percaya tidak ada apapun di dalam kotak. Bukankah hasilnya sudah jelas? Apalagi yang dia perjuangkan, Anda mempermalukan diri sendiri dengan melihat kotak kosong. Haruskah dia meragukannya? Penyelenggara lelang ini. Apakah ada masalah? Tidak masuk akal di dalam kotak saya. Tidak ada. Penyelenggara pasti melakukan kesalahan. Di dalam dua kotak. Mereka semua memasukkan kata emas ke dalamnya. Penyelenggara pasti melakukan kesalahan. Di dalam dua kotak. Mereka semua memasukkan kata emas ke dalamnya. Itu pasti masalahnya. Itu adalah kesalahan, bukan kerugian saya. Bagaimana? Aku bahkan membuka kotak itu. Apakah kamu tidak punya hak? Tentu saja Anda berhak membuka kotak itu. Sekarang kami akan membantu Anda membuka kotak itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Jelas ada di dalam kotak ini. Hei, apa yang kamu katakan? Mungkinkah Anda bersama penyelenggara? Ada cerita di dalam. Apakah ada operasi? Ini. Bagaimana ini mungkin? Aku hanya berpikir milikku. Keberuntungan tidak seburuk itu. Tidak masalah apakah Anda beruntung atau tidak. Sekarang Bos Lee. Menurut taruhan, kamu telah kalah. Kenapa Bos Lee? Apakah Anda ingin gagal bayar utang Anda? Itu Bos Lee. Jika ini 100 juta, jika Anda benar-benar tidak dapat mewujudkannya, saya tidak menginginkannya lagi. Bagaimanapun juga, ini bukanlah jumlah yang sedikit. Dan Bos Lee, saya baru saja menghabiskan 100 juta. Saya membeli sebuah kotak kosong. Tangan agak kaku di sini. Saya juga mengerti. Siapa yang diremehkan oleh kalian? Orang-orang miskin? Bukankah itu hanya 100 juta? Keluarkan ponselmu. Oke, Bos Lee. Menerima 100 juta. Terima kasih, Bos Lee. Tidak mungkin orang-orangku berbohong padaku. Apakah penyelenggaranya berubah lagi? Kotak-kotaknya sudah beres. Bocah ini begitu percaya diri memotret kotak kedua. Apakah dia mengetahui sesuatu di dalam? Sepertinya ada rumor di luar. Salah satu penyelenggara kali ini adalah Su Tiangwo. Mungkin itu benar. Bos Lee, bagaimana kalau kita terus berjudi nanti? Saya memiliki pertukaran luar angkasa. Lelang kotak buta ini. Tidak mungkin kalah. Lihat aku menghancurkanmu. Tentu saja, jika Anda tidak ingin terus berjudi, maka aku tidak akan mempermalukanmu. Orang malang ini. Beraninya kau menaiki leherku. Sial. Mengerti, saya bisa membuatnya menghabiskan uang sebanyak mungkin. Biarkan dia tidak memiliki kekuatan. Tawaran dengan saya tidak berani bertaruh. Orang malang, masih 100 juta. Benar. Siapa yang akan melewatkannya? Siapapun yang memenangkan 100 juta. Apakah kamu tidak tahu? Kotak manakah yang berisi lot tersebut? Kalau begitu aku dengan sengaja akan membuatmu jijik. Biarkan Anda membayar harga tinggi untuk mendapatkannya. Anda tidak mengambil gambar, maka Anda kalah taruhan. Meskipun harga saya lebih tinggi dari barang lelang. Ada juga untung 100 juta. Saya sangat pintar. Hahaha. Sejak kotak kedua, pelelangan telah dibuka. Lalu kotak ketiga, tidak perlu ada lelang. Selanjutnya kita memulai putaran kedua. Tidak ada apa-apanya. Pengerjaannya sangat bagus. Jika bisa dikumpulkan, bisa dijual minimal 150 juta. Dalam kisaran ini dianggap menguntungkan. Mulailah dengan kotak di paling kiri. Harga awal 80 ribu. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari RMB 20 ribu. Jadi mulailah sekarang. 100 juta? Saya akan memberikan 100 juta. Orang ini pasti tahu sesuatu. Anda benar berteriak bersamanya. Saya akan membayar 120 juta. Mungkin terakhir kali. Hanya saja dia dibutakan. Ini sudah ratusan juta. Saya juga tidak tahu tentang kotak buta ini. Apa isinya? Saya tidak mengambil risiko. Tambahkan 20 ribu lagi. 140 juta. Masih ada uang yang bisa dihasilkan. 140 juta. Sepertinya. Di dalam kotak ini. Ada hal-hal yang sangat bagus. Saya keluar. 200 juta. Mengapa kamu begitu miskin? Mengapa kamu tidak terus mengikutiku? Hei, Bos Lee. Saya tidak akan memotret lagi. Kotak ini milikmu. Tidak, bagaimana Anda bisa menyerah? Anda harus terus menawar saya. Ada banyak hal di dalam kotak ini. Siapa bilang apa yang ada di dalam kotak ini? Ada saja yang akan dilelang. Bukan Bos Lee. Apa menurutmu aku punya mata röntgen? Hargamu tinggi. Aku akan memberikannya padamu. Kalau memang ada yang mau dilelang, kamu kalah. Anda harus memberi saya 100 juta. Kemudian buka saja dan lihat. Jika saya benar-benar kalah, 100 juta, saya akan memberi Anda 100 juta. Kamu. Bos Lee sudah tiba. Harga 200 juta. Jadi apakah ada yang harganya lebih tinggi sekarang? 200 juta bukanlah 2.000 yuan. Mengapa kamu melakukan ini dengannya jika kamu tidak ada hubungannya? Lebih baik menyimpannya daripada menyimpannya. Putaran lelang berikutnya. Bagaimana dengan hak pengelolaan lahan pertambangan emas? 200 juta 3 kali lipat. Selamat kepada Bos Lee karena telah mendapatkan kotak ini. UPS. Selamat kepada Bos Lee. 200 juta diambil untuk mendapatkan kotak kosong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Bagaimana kamu tahu tidak ada apa-apa di sini? Anda akan tahu jika Anda membukanya dan melihatnya. Oke, saya akan membukanya hari ini untuk Anda lihat. Bos Lee, mohon tetap di sini. Anda tidak boleh terlalu dekat dengan kotak-kotak ini. Tukarkan item di udara. Saya telah memotret kotak-kotak itu. Apakah saya tidak berhak mengambilnya? Bos Lee mengikuti aturan. Kotak ini memang milikmu. Kami akan menyerahkannya padamu. Mengapa kotak ini sangat ringan? Bukankah ada sesuatu di dalamnya? Oh, aku akan pergi. Ini benar-benar kosong. Sepertinya ini Zhao Jiangwo. Apakah kamu benar-benar mengetahui sesuatu? Menurutku tidak. Mungkin dia hanya marah pada Bos Lee. Bagaimana kalau Anda melihatnya merekam dirinya sendiri dengan begitu antusias? Apakah itu benar? Bos Lee ini sangat menyedihkan. 200 juta. Saya mengambil gambar sebuah kotak kosong. Bos Lee. Dia dengan murah hati mengeluarkan 300 juta. Saya mengambil 2 kotak kosong. Hanya untuk bersenang-senang. Kalau begitu aku tidak bisa melakukannya. Ini benar-benar kosong. Tutup mulut. Selanjutnya, kotak kedua mulai dilelang. Harga awal masih 80.000 yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 20 juta. Saya akan membayar 100 juta. Bos Lee, apakah Anda ingin mengikuti penawaran kali ini? Bos Lee, apakah Anda ingin mengikuti penawaran kali ini? Bicara. Mengikuti atau tidak mengikuti, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Aku tidak percaya kotakmu ini. Anda juga bisa menjual barang untuk dilelang. Bos Lee, apakah kamu yakin tidak ingin mengikutiku? Anda tidak perlu menggunakan metode yang memprovokasi untuk mendorong saya. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Jika saya menawar lagi, tapi itu hanya 120 juta. Sejujurnya, sedikit banyak. Saya akan menyimpan uang untuk putaran berikutnya. Jika kotak ini tidak pernah keluar lagi, saya akan mengambil yang ketiga. Pasti ada yang ketiga. 100 juta kali. 2 kali 1 juta. 100 juta kali. Kotak kedua yang bagus. Dimiliki oleh Tuan Zhao. Bagus. Buka untukku. Buka secara langsung. Keluar. Keluar. Selamat, Tuan Zhao. Terbuat dari emas murni. Tidak ada hubungannya. Emas murni tidak terbuat dari apapun. Pengerjaannya terlalu indah, bukan? Lihatlah kondisi ini. Harga pasar ini, setidaknya 150 juta. 150 juta tembakan. Biarkan bocah ini mendapat uang lagi. Nona Niu, ikuti aturan lama. Saya akan memberi Anda barang-barang itu dan membantu saya menjualnya. Saya percaya kamu. Tidak masalah. Bos Lee, terima kasih atas kata-kata baik Anda. Taruhlah sepotong emas murni yang bagus ke tangan Anda. Memberikannya kepadaku. Jangan bangga pada diri sendiri. Bukankah Anda hanya mengandalkan keberuntungan untuk melakukannya dengan benar sekali? Apakah Anda menghasilkan 50 juta? Hei, ini tidak menghasilkan 50 juta. Saya mendapat 150 juta. 150 juta. Ya. Bukankah aku sudah mengatakan itu? Kamu kalah taruhan. Anda masih berhutang 100 juta kepada saya. Hei, Bos Lee, apakah Anda mencoba gagal membayar utang Anda? Jika Anda tidak bisa mendapatkan uang, aku juga tidak mengejarmu untuk itu. Keluarkan ponselmu. Hei, hehe. Menerima 100 juta. Bagaimana dengan kotak ketiga? Tidak perlu ada lelang. Lelang putaran ketiga. Mulai. Ini juga semua orang berkumpul di sini untuk suatu tujuan. Apa isi ketiga kotak ini? Salah satunya membawa sekop emas. Siapa yang memotret sekop emas ini, akan memperoleh hak operasi lapangan pertambangan emas baru. Harga awal kali ini 150 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50 juta. Kenapa harga awalnya sudah 150 jutaan ketika Anda datang? Bukankah Anda mengatakan verifikasi modalnya 100 juta? Kenaikan harga putaran kedua akan mencapai 200 juta. Di putaran ketiga, saya mendapat 250 juta. Siapa yang mampu mengambil foto ini? Harganya terlalu tinggi. Jika saya mengambil kotak kosong lagi, ini bahkan lebih buruk lagi. Sejak awal, lelang ini, itu hanya sebuah proses. Kalian sekalian, Anda juga memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Hak untuk mengoperasikan ladang emas baru ini. Yang dimaksud penyelenggara awalnya, langsung dengan harga mulai 100 jutaan. Lelang hak untuk mengoperasikan ladang emas baru itu. Tapi sekarang penyelenggara mengubah metode lelang. Lelang kotak buta. Tembak setiap putaran seperti ini. Harga awal akan dinaikkan. Ke game ketiga. Sudah mencapai 150 juta. Karena sudah dirilis sebelumnya. Berita verifikasi modal 100 juta. Oleh karena itu, tidak mungkin diubah untuk sementara waktu. Semua orang tidak mengetahui situasi ini. Saya tidak akan menyiapkan terlalu banyak uang. Jadi asal punya uang tunai 500 juta, maka Anda hampir bisa menjaminnya. Hak untuk mengoperasikan lahan pertambangan emas baru. Selain itu, menurut informasi yang saya terima, barang-barang dalam lelang 3 putaran ini, semuanya akan berada di kotak paling kiri. Bagus sekali. Ini untukmu. Terima kasih. Saya menyiapkannya. Bukan hanya 500 juta, tapi 1,5 miliar. Ketiga kotak ini, saya bisa memotret semuanya. Saya pasti akan memenangkan babak ini. Orang malang, Anda mengambil 2 gambar. Jadi apa? Barang terpenting ini. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengambil gambar. Paling kiri lagi. Tampaknya penyelenggara. Saya lebih suka arah ke kiri. Sekarang lelang putaran ketiga. Secara resmi dimulai. Saya akan membayar 200 juta. Anda ingin saya mengatakannya, Anda juga tidak perlu mempersiapkannya. Karena saya sudah menyiapkan 1,5 miliar. Artinya, masing-masing kotak ini, masing-masing bermodal 500 juta. Bagaimana denganmu? Kalau kita bisa dapat 550 juta, kemudian Anda bisa menawar. Jika tidak, Anda sebaiknya menyerah. Ini terlalu tercela. Harga awal telah meningkat begitu banyak. Kenapa tidak ada yang memberitahu kami? Lalu adakan lelang kotak buta ini. Apa gunanya?
Bentuk tradisional langsung. Lelang akan menyenangkan. Apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu. 3 kunci kesuksesan adalah uang kertas. Uang kertas. Saya masih membutuhkan uang kertas saha. Kamu. Uang kertas, kan? Lalu saya ingin melihatnya. Berapa banyak uang kertas yang ada di tangan Anda? 500 juta. Kotak pertama. 500 juta 2 kali. Bagaimana? Keberuntungan tidak ada gunanya. Asalkan Anda memberi 550 juta. Aku tidak akan terus mengikutimu. Tentu saja saya tidak hanya berbicara tentang Anda. Saya juga ingin mengatakan bahwa kalian semua bajingan malang di sini. Memiliki kemampuan. Anda bisa mendapatkan penghasilan hingga 550 juta. Aku tidak akan terus mengikutimu. Oh benar. Izinkan saya mengingatkan Anda sebelumnya. Kemungkinan kotak pertama kosong. Jadi, mungkin saja Anda bisa menghasilkan 550 juta. Anda hanya dapat membeli kotak kosong. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak pertama. Apakah ada sekop emas itu? Namun setelah mengambil fotonya, aku bisa mengambilnya. Kotak kosong. Dan sebuah kotak dengan sekop emas. Beratnya berbeda. Saya bisa menggunakan metode ini untuk menentukan apakah ada sekop emas. Memotret sebuah kotak dengan sekop emas. Saya akan berhenti. Biarkan hal-hal asam ini. Ambil kotak lainnya. 500 juta akan segera hadir untuk ketiga kalinya. Kenapa kalian idiot tidak terus mengikutiku? Jangan biarkan aku meremehkanmu. Hei, aku mengatakannya. Mungkinkah itu lelang ini? Siapapun yang memiliki suara lebih keras, dia lebih kuat. Apa yang kamu katakan padamu? Saya hanya berpikir. Sekop emas menyekop ke dalam kotak tengah. Jadi kotak pertama ini. Memberikannya padamu. Jika Anda tidak mampu membelinya, Anda tidak mampu membelinya. Mengapa Anda mengatakannya dengan begitu megah? 500 juta. Ketiga kalinya. Kami mengucapkan selamat kepada kotak pertama ini. Dimiliki oleh Tuan Lee. Bawa kotak itu ke sini. Sekarang saya sudah memotretnya. Saya punya hak untuk mendapatkannya. Semoga berhasil. Di dalam kotak pertama, ada sekop emas. Tidak perlu memotret bagian belakang. Orang malang ini. Karena Anda ingin berekspresi. Lalu saya sengaja memintanya untuk mengambil foto. Kotak kedua. Habiskan semua uang di tangannya. Halo Zhao Jiangwo. Kan? Kataku di dalam kotak pertama, ada sekop emas. Anda bilang ada sesuatu di kotak kedua. Apakah Anda berani bersaing dengan saya? Anda mengambil gambar kotak kedua. Mari kita bandingkan. Jangan khawatir saat Anda mengambil kotak kedua. Saya tidak akan pernah menawar dengan Anda. Bos Lee tidak akan memfilmkan ini lagi. Tampaknya di dalam kotak pertama, pasti ada sekop emas. Meski sangat marah. Tapi tidak mungkin. Siapa yang akan membuka kotak kedua? Mengapa kamu tidak berani membukanya jika kamu orang miskin? Apa yang perlu ditakutkan? Apakah kamu membuka kotakmu ini sekarang? Lebih baik menunggu sampai nanti. Buka sekarang. Kalau begitu, bukankah aku bodoh? Kalau dibuka pasti berhenti memotret. Lalu bagaimana aku bisa menipumu? Tentu saja nanti akan kami buka lagi. Apa gunanya mengemudi sekarang? Bukankah kamu bilang kamu beruntung? Saya ingin melihatnya. Seberapa beruntungnya Anda? Kemudian kotak buta kedua mulai dilelang. 150 juta. Bos Lee, Anda juga dapat mengikuti saya dan mengambil gambar. Saya bodoh. Saya memiliki spatula emas di dalam kotak ini. Mengapa aku merekam ini bersamamu? Bagaimana jika saya mengambil foto dan Anda menyerah? Apakah kamu tidak muak denganku? Kami baru saja setuju. Saat Anda mengambil kotak kedua, saya pasti tidak akan mengikuti. Jadi ambil saja fotonya. Bos Lee tidak akan berpartisipasi dalam penawaran lagi. Tampaknya di kotak pertama ini sudah ada sekop emas. Lalu yang kedua dan ketiga ini tidak perlu lagi berpartisipasi. Hei, Zhao Jiangwo ini sungguh menyedihkan. Oleh bos ini Lee, menggunakan metode provokasi. Saya berteriak 150 juta. Dia mungkin juga menyesalinya. 150 juta beli box kosong. 150 juta 3 kali lipat. Kemudian kotak kedua kembali. Dimiliki oleh Tuan Zhao Jiangwo Zhao. Tukarkan item di udara. 500 juta membeli kotak kosong lagi. Dia akan sangat marah jika mengetahuinya. Bos Lee, sekarang saya bisa membuka kotak itu. Mari kita bandingkan. Oke. Hari ini saya akan melakukannya di depan semua orang. Bukan, semua mie yang asam. Memberitahu Anda, apa itu keberuntungan? Apa itu kekuatan? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada apapun di sini. Bagaimana ini mungkin? Perasaan itu tadi, jelas ada sesuatu. Bagaimana? Mungkinkah itu kesukaanmu? Dicuri oleh saya. Sayangnya, tapi ini juga terlihat, terkadang beruntung. Lebih penting dari kekuatan. Hahaha. 500 juta. Saya pikir dia bisa mengambil fotonya. Sekop emas? Saya tidak mengambil 500 juta yuan pertama. Yang kedua juga dirilis. Kalau di kotak kedua ada sekop emas. Saya rasa dia bisa sangat marah hingga dia langsung muntah darah. Saya tidak percaya. Meskipun saya tidak memiliki sekop emas di sini. Saya tidak percaya apa yang ada di dalam kotak Anda. Ada sekop emas. Oke. Lalu saya akan membukanya dan melihatnya. Lihat ke dalam kotakku. Apakah ada spatula emas? UPS. Sebenarnya ada sekop emas. 150 juta. Hak untuk mengoperasikan peternakan penambangan emas ini. Aku bahkan iri. Karena spekulasi industri. Hak untuk mengoperasikan peternakan penambangan emas ini. Itu 150 juta. Orang ini sangat beruntung bukan? Hei, Bos Lee, maaf.
Saya berhasil menemukan kebocorannya lagi. Anda berhutang 100 juta lagi kepada saya. Bagaimana ini mungkin? Perasaan yang baru saja aku rasakan. Jelas ada sesuatu. Bos Lee. Anda bahkan tidak akan melakukan ini. Apakah ada perasaan akan sesuatu? Aku bahkan tidak bisa membedakannya. Lagi pula, di dalam kotak ini, apakah masih ada yang terlihat jelas? Dan, ini adalah sekop emas. Hahaha, saya khawatir Bos Lee tidak bodoh. Semua orang mendapatkan kotak itu. Anda juga bisa melewatkan sekop emas. Bos Lee, mengapa Anda tidak pergi ke rumah sakit dan memeriksanya? Bagaimana jika ada yang tidak beres dengan tubuh Anda? Sepertinya, uang kertas tidak begitu penting. Semua ini adalah jebakan. Ternyata kamu adalah Zhao Jiangwo dan Su Tiangwo. Anda membentuk kelompok bersama. Apakah kamu di sini untuk menipuku? Dan kamu, jangan lakukan apapun setelah mengambil uangku. Mari kita menipu saya bersama-sama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seseorang datang. Keluarkan orang gila ini dari sini. Orang ini berbicara omong kosong. Seseorang datang. Keluarkan dia dari sini. Hei, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Orang ini, jelas dia ingin mengatakan sesuatu. Biarkan dia menyelesaikannya. Penyelenggara aslinya sudah berkolusi dengan orang lain. Tidak bisa membiarkan dia pergi. Harus mencari tahu. Beri kami penjelasan. Tidak bisa membiarkan dia pergi. Anda harus memberi kami penjelasan. Jangan biarkan dia pergi. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat keluarkan dia dari sini. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Tuan Su. Orang ini gila. Dia berbicara omong kosong. Dia memfitnah saya. Saya membiarkan Anda berbicara. Su Lao, tolong ampuni saya, Tuan Su, selama Anda menjelaskannya. Siapa yang bekerja sama dengan Anda? Apa yang terjadi di lelang ini? Itu tidak sulit bagi saya. Lelang ini. Saya Su Tiangwo. Memang salah satu penyelenggara. Jadi, diselenggarakan oleh saya. Trik di pelelangan. Saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Su Lao, kamu. Apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Sebelum aku berubah pikiran. Saya menasihati Anda. Lebih baik bicara cepat. Bagus, kataku, Su Lao. Itu dia. Dialah yang mengkhianati informasi orang dalam kepadaku. Dia memberikannya padaku. Bukan saya, Tuan Su. Bukan aku. Turunkan. Mengikuti aturan. Potong lidah. Lemparkan ke belakang gunung. Ya. Biarkan aku pergi. Bukan saya, Tuan Su. Bukan aku. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Dalam diri kita, sampah seperti itu muncul. Hari ini, orang datang ke pelelangan. Kecuali Bos Lee ini. Kirim, 1000 amplop merah. Semua jatuh tempo, sedikit pemikiran. Adapun, hasil lelang hari ini. Tetap tidak berubah. Semuanya, tidak ada komentar, kan? Tuan Su sungguh hebat. Adik kecil ini mengetahui dengan jelas bahwa Bos Lee mungkin menyekop emas ketika sudah diambil. Masih berani menembak kotak kedua? Kagumi. Jika tidak, adik kecil ini, nama keluarga yang satu ini adalah Lee. Aku tidak akan dibiarkan dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Dia melampiaskan kemarahannya atas nama kita. Dan, dia memang keluar. Uang sungguhan. Kami menerima hasil ini. Sepertinya, popularitas Anda mulai meningkat. Ini berkat Nona Niu. Beri aku kepercayaan diri ini. Tuan Su. Saya sekarang. Bisakah kamu pergi? Terima kasih Tuan Su. Su Lao. Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang kamu boleh melepaskanku? Sebelum pergi, kamu harus membuktikannya. Saya memang bekerja sama dengan Zhao Jiangwo. Tidak, ini. Jika Anda tidak dapat membuktikannya, aku akan memotong lidahmu. Jika Anda tidak dapat membuktikannya, aku akan memotong lidahmu. Bawa dia pergi. Su Lao. Saya baru saja berbicara omong kosong tentang Tuan Su. Sekop emas ini. Nilainya 100 juta. Lelang ini. Anda menghasilkan banyak uang. UPS. Sayang sekali. Bos Lee itu. Masih ada 100 juta yang belum diberikan kepada saya. Kalau tidak, saya bisa mendapat lebih banyak. UPS. Anakmu cukup serakah. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Halo, Tuan Su, silakan datang. Halo, Tuan Su, silakan datang. Angstrom. Tuan Su, Zhao Jiangwo membawa. Anda turun, ya. Tuan Su. Zhao Jiangwo,
Sepertinya tidak ada yang dilakukan. Maaf tentang kamu. Zhao Jiangwo. Lelang 3 putaran. Anda bisa tahu persisnya. Kotak manakah yang berisi lot tersebut? Kenapa ini? Tolong, kalian berdua. Zhao Jiangwo. Zhao Jiangwo. 3 lelang kotak buta. Anda menangkap item itu dengan akurat. Kenapa ini? Tuan Su. Saya berani menjaminnya dengan hidup saya. Zhao Jiangwo dan orang dalam. Sama sekali tidak ada kolusi. Tuan Su. Saya hanya lebih beruntung. Tuan Zhao Jiangwo, tolong jawab pertanyaanku. Kenapa ini? Su Jiangwo ini pantas menjadi bosnya. Auranya masih sangat kuat. Untungnya, setelah saya diberi kekuatan oleh Shenlong, auraku sendiri juga menjadi lebih kuat. Kalau tidak, aku akan benar-benar ditekan olehnya. Tuan Su. Aku baru saja menjawabmu. Saya hanya beruntung. Kamu sungguh. Apakah hanya karena alasan ini? Sungguh. Hanya karena alasan ini. Hahaha. Tuan Zhao Jiangwo. Saya mengagumi keberanian Anda. Nama bos. Hanya digunakan untuk menakuti tikus-tikus itu. Tidak bisa menakut-nakuti orang yang berani. Tuan Zhao Jiangwo. Aku akan datang kepadamu kali ini. Itu untuk satu hal. Tuan Su. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Saya pasti akan membantu Anda. Ini dari periode negara-negara berperang. Pedang kuno emas murni yang dibuat oleh pengrajin terkenal. Terkubur di ladang emasku. Mikawa Sakurako. Aku kalah taruhan denganmu. Dalam demam emas. Setelah melakukan sepuku. Kakak perempuan seniornya Mikawa Momoko. Letakkan semua ini. Salahkan semuanya di ladang emasku. Bunga persik Mikawa, datanglah ke ladang emasku. Akan menggali semua emasku. Hari pertama. Itu hanya kombinasi keadaan yang aneh. Punya yang ini. Pedang kuno negara berperang. Tidak apa-apa jika itu emas. Kami menjalankan peternakan penambangan emas, bukan pasar gelap. Apa yang bisa direbus oleh tamu, itulah yang mereka lakukan. Tapi saya menggali pedang kuno ini dari periode negara-negara berperang. Artinya berbeda. Nona Niu benar. Setiap pengusaha Cina kami. Setiap orang harus mempunyai kepentingan untuk melindungi harta nasional. Pedang kuno dari periode negara-negara berperang. Itu adalah harta nasional kita. Diambil oleh orang Jepang. Kita akan ditusuk di bagian tulang belakang. Tapi, seperti yang dikatakan Nona Niu, kami menjalankan peternakan penambangan emas. Tamu. Bayar untuk menggali emas. Apa yang kamu gali, itu semua tergantung pada kemampuan masing-masing. Kita tidak bisa ikut campur. Saya ingin menggunakan uang. Ambil bunga persik Mikawa di tangan Anda. Beli pedang kuno itu. Tapi Mikawa Momoko tolak untuk menjual pedang kuno ini kepadaku. Dia membuat permintaan. Ini tentang kamu. Tuan Zhao Jiangwo. Kata Mikawa Taohuazi. Hidupku. Hidupmu sebagai taruhan. Dia bersedia. Gunakan yang ini, pedang kuno negara berperang, sebagai taruhan. Bertaruhlah dengan kami. Jika Nona Mikawa Momoko kalah, dia bersedia memberikan hidupnya. Juga, pedang kuno dari periode negara-negara berperang. Tuan Zhao Jiangwo. Sejauh yang saya tahu, bunga persik Mikawa. Dia adalah ahli judi terkenal di Jepang. Menurut pendapat saya, keterampilan perjudian di depan keberuntungan tidak layak disebutkan. Kamu adalah orang yang beruntung. Dia juga orang yang sangat cakap. Jadi, saya memutuskan, percaya padamu sekali, mengambil hidupku, serahkan pada Anda. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia. Ini milikku. Pedang kuno negara berperang, diambil kembali dari Jepang. Bertaruhlah. Oh, benar. Di kartu ini, ada 1 miliar. Jika menang, uang ini adalah milikmu. Saya memiliki perspektif yang diberikan oleh naga. Tukarkan item di udara. Ada juga kekuatan khusus seperti mengubah batu menjadi emas. Delel. Saya pasti tidak akan kalah dari pria Jepang itu. Tapi itu pantas untuk pria Jepang itu. Cepat atau lambat kamu akan menemukanku. Mengapa tidak memanfaatkan peluang ini? Singkirkan dia. Tuan Su. Lahir di Tiongkok. Melindungi peninggalan budaya negara. Ini adalah tanggung jawab kami. Taruhan ini, saya berjanji kepada Anda. Tuan Zhao Jiangwo. Jika kita berdua, semua bisa hidup. Setelah peternakan penambangan emas Anda dibuka, apapun. Siapapun bisa datang kepada saya. Tuan Su, pendukungnya. Ini juga merupakan kekayaan besar. Tuan Su, kami pasti bisa kembali hidup-hidup. Dan, pedang perunggu kuno ini, bawa kembali dengan selamat. Tuan Su, jika tebakanku benar,
Yang ini. Yang ini. Dia penggali emas yang membunuh adik perempuanku. Tuan Zhao Jiangwo. Kamu sangat pandai menilai orang. Ini aku. Bunga persik Nona Mikawa. Saya tahu. Anda berada di Jepang. Dia tidak hanya pandai menggali emas. Juga sangat pandai berjudi. Tapi jangan meremehkan kami. Penentuan harta nasional. Terakhir kali. Taruhan yang sedang Anda bicarakan. Kami bersedia berpartisipasi. Orang Tionghoa. Ia juga merupakan orang yang sangat berani. Lalu. Saya bersedia bertaruh dengan Anda. Taruhan. Itu saja. Hidupmu. Tidak masalah. Lalu 3 hari kemudian. Di sini. Sampai jumpa di kasino yang dijalankan oleh orang Jepang. Pemilik kasino. Itu adalah Sungai Sanchuan. Dia ada di Jepang. Berteman baik dengan saya. Reputasinya di dunia kasino. Tuan Su. Anda harus tahu. Sungai Sanchuan. Itu memang penting. Di Jepang terdapat produk perjudian. Tempatnya. Dapat dipercaya. Lalu semuanya beres. Sampai jumpa dalam 3 hari. Kamu bisa. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Tuan Zhao Jiangwo. Bersiap-siaplah. Bunuh saja dia jika kamu mengarahkannya ke leher. Bunga persik Nona Mikawa. Apakah kamu juga siap? Ya. Apa yang harus dipertaruhkan? Terbaik dari 3 pertandingan. Pertandingan pertama, dadu. Permainan poker kedua. Permainan mahjong ketiga. Anda tidak keberatan? Tuan Zhao Jiangwo. Ya. Tidak ada komentar. Lagi pula aku tidak tahu bagaimana melakukannya. CK. Zhao Jiangwo. Sekalipun Anda tidak tahu caranya, tidak perlu mengatakannya. Kan? Tidak apa-apa. Saya beruntung. Apapun yang terjadi, dia akan menang melawannya. Saya memiliki kewaskitaan. Entah itu dadu atau kartu remi, atau mahjong. Saya punya keuntungan. Jadi 2. Lakukan saja apa yang kami katakan. Oleh saya. Sungai Sanchuan. Datang dan jadilah dealer Anda. Pertandingan pertama, dadu. Ayo. Pertandingan pertama. Bandingkan dadu. Aturan babak ini sangat sederhana. Dadu yang dilempar memiliki angka yang lebih tinggi untuk pemenang. Tuan Zhao Jiangwo, kamu. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Nomor lotre semacam ini, sedikit tes teknis. Zhao Jiangwo tidak mengerti perjudian sama sekali. Akan menderita kerugian besar. Sejak aku memilih dia. Percaya saja padanya. Tuan Su. Pengusaha tidak diragukan lagi. Tidak perlu ada tersangka. Ya. Di Kekaisaran Jepang, saya Mikawa Tao Huazi. Teknik melempar dadu, itu peringkat nomor 1. Hampir mustahil untuk kalah. Ini benar-benar mitra profesional. Cepat dan kocok lebih keras. Singkirkan poin terbesarnya. Saya akan menggunakan pertukaran udara untuk menggantinya untuk Anda. Apa yang terjadi, Tuan Zhao Jiangwo? Kamu siap? Dikalahkan tanpa perlawanan? Hei. Saya, kocok. Ah. Dia mengocok cangkir saringan seperti ini. Dadu di dalam. Mereka pasti belum pindah. Mungkinkah itu? Orang ini adalah seorang master. Coba saya lihat. Anda tahu Anda akan kalah. Secara sederhana, hentikan perlawanan. Bukan? Benar? Tuan Zhao Jiangwo. 2 orang. Oke. Dadu. Sudahkah kamu mengguncang semuanya? Itu benar. Ha. Gadis Jepang ini. Masih memiliki beberapa keterampilan. Tapi. Ubah itu untukku. Tuan Zhao Jiangwo. Anda tidak memerlukannya. Sepertinya dia punya tiket kemenangan. Orang itu tadi. Saat kamu meletakkan dadugu di depanmu. Saya baru saja mendengar. Poin dalam dadu. Benar. Sedikit. Jam 3. Jam 5. Ini jam 6. Wanita Jepang ini, itu memang benar. Saya juga mempelajari dadu semacam ini pada hari kerja. Ini adalah Zhao Jiangwo. Di dalam dadunya, pasti ada 3 poin dadu. Hal yang sama seperti yang dikatakan wanita ini. Saya kenal pria Jepang ini. Bunga persik Mikawa. Di dunia perjudian Jepang, sangat terkenal. Pemuda ini bernama Zhao Jiangwo. Apakah Anda benar-benar akan melepaskan perlawanan Anda? Nona Mikawa Mokako benar. Saya juga mendengarnya. Pemuda ini bernama Zhao Jiangwo. Di bawah dadu. Benar. 1,3,3,5,6. 5 poin. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pelemparan dadu sama sekali. Jadi permainan ini, poinnya tidak akan berubah. Sebaliknya, di sini, di bunga persik Mikawa, 5 atau 6 poin telah terguncang. Permainan ini, bunga persik Nona Mikawa harus menang. Nona Niu. Apakah kamu tidak cemas sama sekali?
Tuan Su, percayalah padaku, Zhao Jiangwo. Saya pasti tidak akan kecewa. Lalu, minta saja kalian berdua untuk membukanya bersama. Dadu di depan Anda. Menang. Zhao Jiangwo menang. Jam 5.06. Hahaha. Aku hanya akan mengatakannya. Dia tidak akan mengecewakanku. Apa? Bagaimana mungkin? Saya bisa melakukannya pada usia 3 tahun. Pukul 5 dan 6 terguncang. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bunga persik Nona Mikawa. Anda tidak seharusnya membuat kesalahan bodoh seperti itu. Saya masih meremehkannya. Pemuda ini bernama Zhao Jiangwo. Aku agak terlalu tertarik dengan nama ini. Wanita Jepang Mikawa Momoko. Gemetar begitu keras. Saya pikir dia adalah seorang master. Hasilnya terguncang. Tidak ada apa-apa. UPS. Bunga persik Nona Mikawa. Apakah Anda menerima kenyataan ini atau tidak? Permainan kami. Kamu kalah. Benar. Apa yang akan kamu lakukan? Saya Mikawa Tao Huazi. Lakukan apa yang Anda katakan. Kalah pada game pertama. Aku akan memberimu pedang ini. Jika saya terus kalah di game kedua, saya akan melakukannya. Memberikan hidupku padamu. Tuan Su, coba lihat. Pedang kuno emas murni ini dibuat pada periode negara-negara berperang. Apakah itu benar? Kepribadian Nona Mikawa Bunga Persik. Tidak perlu ragu. Pedang emas murni kuno ini dibuat pada periode negara-negara berperang. Ukiran permukaannya sangat halus. Dalam waktu singkat, itu tidak dapat disalin. Saya baru saja menontonnya. Ukirannya hampir sama dengan pedang kuno emas murni asli. Sama persis. Jadi, pedang emas murni kuno ini dibuat pada periode negara-negara berperang. Itu pasti benar. Terima kasih Tuan Su atas kepercayaan Anda. Lalu, mari kita lanjutkan. Nona Mikawa Momoko, jangan khawatir. Permainan ini, jika saya kalah, aku akan tetap memberimu pedang kuno dari periode negara-negara berperang. Putaran ketiga kami. Menentukan menang atau kalah. Yoshi. Sangat bagus. Tuan Zhao Jiangwo. Lalu, kita. Mari kita mulai. Permainan 2. Bunga emas goreng. Aturan. Kamu. Anda semua mengerti, kan? Tidak tahu. Bahkan jika kamu tidak mengetahuinya, Anda tidak perlu mengatakannya setiap saat. UPS. Mereka tahu saya tidak mengerti aturannya. Tapi kamu bertanya padaku setiap saat. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini. Oga-kun. Beritahu mereka sesuatu. Aturan bunga emas goreng. Jika tidak, saya pikir kami berasal dari Kekaisaran Jepang. Penindasan. Ya. Nona Bunga Persik. Permainan 2. Bunga emas goreng. Bunga emas goreng. Setiap orang mendapat 3 kartu remi. Ketiga angka ini sama. Itu bom. Itu kartu terbesar. Lalu bunga emas. Setumpuk kartu ini. Itu bunga emas. Kedua setelah mengebom. Lalu lurus. Dan kemudian. Itu sepasang. Akhirnya. Ini 3. Sebuah kartu yang bukan apa-apa. Membutuhkan. Ambil satu secara terpisah untuk membandingkan ukurannya. Asalkan ada satu kartu yang lebih tinggi dari milik lawan. Bahkan jika kamu menang. Kartu tunggal. Terbesar. Ya A. Bom. Lurus. Pasangan dan bunga emas. A akan menjadi dek terbesar dari jenisnya. Tuan Zhao Jiangwo. Kamu. Apakah kamu mengerti? Ya. Saya mengerti. Hei, saya biasa menonton permainan judi. Jika Anda perlu menggunakan kamar kecil selama periode ini, itu bisa disegel. Benar. Itu benar. Jika Anda perlu menggunakan toilet selama periode ini, hanya perlu meletakkan kartu Anda di atas meja. Tutup rapat. Oh. Dengan hijab metal ini, maka saya pasti tidak akan menang. Cukup gunakan tutup logam. Tutupi kartu kedua sisi. Saya akan menggunakan pertukaran udara lagi. Anda bisa menggunakan nama besar lawan. Beralih ke saya. Digunakan oleh saya. Ya, bagus. Saya tahu. Namun, 2 orang. Membutuhkan 5 juta chip. Rumah judi saya. Cukup dengan menggesek kartunya. Oke, tukarkan chip. Keripik. Waktu perjudian adalah berjam-jam. Dalam waktu 1 jam ini, bertaruh 1 putaran pada 1 waktu. Perlu mengubahnya. Kartu remi baru. Setiap putaran, semua harus dijanjikan. Kartu truf $100.000. Orang yang berbicara lebih dulu, minimal 100.000 yuan. Orang lain. Atau pilih untuk mengikuti kartunya. Atau pilih untuk melipat. Jika Anda melipat, setara dengan menyerah di atas meja.
Semua chip. Selain itu, beberapa tempat. Bom akan dimakan oleh 2, 3, dan 5 orang. Dan dalam permainan judi ini, kartu terbesar, itu 3 aces. Dan, aku tidak akan dimakan oleh 2, 3, 5 orang. 2 orang. Semua aturan telah dijelaskan. Mulai sekarang. Beberapa jam kemudian, siapa yang memiliki chip paling banyak, siapapun yang menang. Saya pergi. UPS. Dua orang. Apakah Anda perlu memeriksa lisensi dengan cermat? Tidak perlu. Aku juga tidak membutuhkannya. Saya percaya karakter Tuan Taiga Mikawa. Terima kasih. Pertandingan pertama. Bunga Persik Nona Mikawa. Berbicara dulu. Bunga emas goreng. Faktanya, ini hanyalah permainan psikologis. Aura. Pasti tidak akan kalah. 100.000. Lalu aku, juta berikutnya. Kartu saya lebih besar dari kartu Anda. Aku masih bisa takut padamu. Jangan katakan apapun lagi. Kita. Menang atau kalah dalam sekali jalan. Aku baru saja belajar. Ah. UPS. Jangan buang waktu lagi. Ayolah, menang atau kalah dalam sekali jalan. Sengaja menipuku, tapi seharusnya tidak demikian. Mungkinkah itu? Dia benar-benar tidak bisa. Zhao Jiangwo ini sangat berani. Ketahuilah bahwa keuntungan Anda adalah keberuntungan. Manfaatkan saja keuntungan ini. Ambillah secara ekstrim. Tidak memberikan bunga persik kepada Mikawa sama sekali. Peluang untuk bersaing dalam keterampilan perjudian. Jangan lihat aku seperti ini. Ingin aku mengatakannya. Ayo langsung saja ke sutlenya. Jangan buang waktu. Orang ini. Anda tidak berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, bukan? Lupakan. Biar aku coba pantatnya dulu. Hei. Tuan Taiga Mikawa. Sesuai dengan aturan yang Anda katakan. Dia kalah seperti ini. Benar. Ya. Tuan Zhao Jiangwo mengikuti aturan. Anda memenangkan yang ini. Keripik di atas meja. Itu semua milikmu. Itu bagus. Bagaimana dengan negara kecil Jepang? Ini adalah negara kecil di Jepang. Hei. Orang ini juga masih sangat muda. Berani sekali. Itu sebesar itu, kan? Tuan Zhao Jiangwo. Ada pepatah Tiongkok kuno. Dipanggil, hari-hari ke depan masih panjang. Hei. Benar, benar, benar. Itu benar. Ayo. Mari kita lanjutkan. Lanjutkan. Datang lagi. Kali ini, saya melihatnya. Pejantan langsung. Ah. Zhao Jiangwo, apakah itu akan menjadi bunga emas? Selalu di pejantan. Stud tanpa melihat kartunya. Itu tidak memandang manusia dan teknologi. Itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Sepertinya. Zhao Jiangwo ini, untuk keberuntungannya sendiri, sangat percaya diri. Dipelajari. Saya akan bertemu seseorang yang lebih baik dari saya di masa depan. Saya bermain seperti ini juga. Gadis Jepang itu. Saya tiba-tiba lupa. Saya menemukan alat tawar-menawar Anda. Seolah-olah tidak cukup hanya berteman denganku. Jadilah itu. Kami adalah negara yang hebat. Anda juga harus memiliki toleransi sendiri. Ah, jika kamu kalah. Hanya perlu keluar semua chip di meja Anda. Saya seperti ini. Cukup adil. Kamu. Permainan ini, Bunga Persik Mikawa adalah merek yang hebat. Dia, biarkan bocah ini. Banggalah untuk sementara waktu lagi. Hei. Katakan sebaliknya, Anda negara Jepang. Belum malu-malu. Sangat penakut hingga membuat orang tertawa. Menurutku, permainanmu, kemungkinan kartunya lebih tinggi dari saya. Jadilah besar.
bersenandung. Zhao Jiangwo ini, ternyata jumlahnya 60 atau 90, warnanya berbeda. Kartu ini, bukankah itu dibuang dengan sia-sia? Bunga persik Mikawa. Merek apa itu? Sayang sekali dia menyerah. Aku telah menangkapnya sepanjang hidupku. Kali ini saya dipatuk oleh seekor elang. Jingran ditakuti olehnya. Tuan Zhao Jiangwo. Keberuntungan Anda memang sangat bagus. Tangan terakhir. Memang, kamu lebih tua dariku. Gadis Jepang ini sangat pandai berpura-pura. Tidak masalah. Pokoknya aku menang. Datang lagi. Terus belajar. Menjijikan. Datang lagi. Terus belajar. Tiga AC. Kali ini hampir merupakan undian terbesar. Permainan ini, saya yakin untuk menang. Mikawa memokok kartunya. Itu 3A. Kartu terbesar. Tidak heran dia ingin mengambil tindakan. Hei, tunggu sebentar. Saya perlu pergi ke toilet. Tapi saat ini, pergi ke kamar mandi. Bagaimana? Mungkinkah itu? Ada aturan yang mengatakan Anda tidak boleh ke toilet. Mengikuti aturan. Sekarang, bisa ke kamar mandi. Tapi, membutuhkan. Ambil kartu Tuan Zhao. Tutup dulu. Saya mendapat keuntungan terbesar. 3 AC. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Saya yakin untuk menang. Bagus. Kemudian gunakan penutup. Tutupi kedua kartu kami. Ya. Ayolah. Ubah itu untukku. Anda tidak diperbolehkan mengganti kartu saya. Saya akan kembali jika saya pergi ke Thailand. Menemukan sesuatu yang salah dengan kartu saya. Aku menyebabkan masalah bagimu. Yakinlah. Tuan Zhao Jiangwo, kerajaan Jepang kita yang besar, itu sangat berprinsip. Tidak. Gerakan kartu remi Anda. Tuan Zhao Jiangwo, kerajaan Jepang kita yang besar, tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Anda hanya perlu menggunakan chip yang sama. Bertaruh saja dengan saya. Tambahan. Kamu mengambilnya. Itu tidak perlu. Karena babak ini, Anda kalah. Apa yang kamu katakan? Tuan Zhao Jiangwo. Saya menasihati Anda, jangan terlalu sombong. Bagaimana bisa 70 atau 90? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa 70 atau 90? Ya Tuhan. 70 atau 90. Dia berani menaruh semua uangnya untuk itu. Saya semakin tidak dapat memahaminya. Cara mereka bermain. Saya tidak mengerti aturannya sama sekali. Bunga persik Nona Mikawa. Jadi keterampilan berjudi Anda. Hanya untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti orang lain. Sayang sekali. Karena kartu saya. Ya. 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 Bersenandung. Tiga as. Ini sangat jarang terjadi. Bom. Tak terkalahkan. 79 ini. Anda tidak bisa makan bom. Jadi, inilah kartu terbesar hari ini. Kamu yang terbaik. Anda curang. Kamu yang terbaik. Bunga persik Nona Mikawa. Ini adalah negara kita. Ya, di sini. Bukan giliran Anda untuk melanggar aturan. Karena kami orang Cina. Kita bukan negara yang membiarkan orang lain menindas kita. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Anda pasti curang. Saya hanya. Ini jelas 3 aces. Bagaimana mungkin menjadi 3 AC Anda? Bunga persik Nona Mikawa. Prinsip menggenggam ribuan dan menggenggam bagian yang kotor. Apakah kamu mengerti? Bunga persik Nona Mikawa. Tuan Zhao Jiangwo. Itu benar. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, membutuhkan menangani, potong itu. Tuan Taiga Mikawa. Saya mendengar Anda berada di dunia perjudian. Sangat adil. Sampai jumpa hari ini. Sampai jumpa hari ini. Itu benar. Tuan Mikawa Taiga benar. Bertaruh. Ini tentang menangkap kotoran. Bunga persik Mikawa. Jika kamu tidak menangkapnya, maka kita harus melakukannya. Potong dulu tanganmu. Membunuhmu lagi. Karena kamu sudah mati. Kalah dari Tuan Zhao Jiangwo. Jika
Apakah Anda benar-benar menangkap Tuan Zhao Jiangwo? 1000 kata. Lalu permainan ini. Anggaplah kami sebagai pecundang. Bagus. Saya menangkapnya sampai kering. Jika aku tidak bisa menangkapnya, potong saja. Oke. Jika kamu bisa, jika Anda memergoki saya selingkuh. Lalu permainan ini. Hitung aku sebagai pecundang. Ketiga Aceh itu jelas milikku. Bagaimana bisa tanpa alasan datang kepadamu? Ya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia pasti penipu. Dia pasti kurang beruntung. Saya sedang berbicara tentang bunga persik Nona Mikawa. Bisakah kamu keluarkan aku dari masalah? Jika Anda tidak dapat menangkapnya, hanya saja, jangan buang waktu semua orang. Diam. Bunga persik Nona Mikawa. Tuan Zhao Jiangwo, apa yang Anda katakan itu benar? Tuan Zhao Jiangwo. Aku kalah darimu. Saya merasa tidak puas. Tapi sebenarnya tidak ada yang perlu dikatakan. Kerajaan Jepang kita yang besar. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ah, 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 eh, ah, ini. Tuan Zhao. Terima kasih. Untuk negara, harta nasional ini telah ditemukan malam ini. Saya di Hotel Internasional. Tolong bicara dengan Nona Niu. Bangun untuk makan. Hal ini dilakukan dengan indah. Tuan Su pasti akan menjagaku di masa depan. Ini adalah kekayaan yang tiada habisnya. Bagus. Kita harus pergi. Oke. Hahaha. Ini dia. Toko Balai Nasional. Terlihat sangat besar. Jadi datanglah ke sini 1 jam lebih awal. Saya tidak menyangka keputusan itu tepat. Tuan Su, hanya saat menjamu tamu terhormat. Baru setelah itu saya mempertimbangkan untuk datang ke sini. Zhao Jiangwo. Sepertinya Anda ada di hati Tuan Su. Status yang sangat tinggi. Buka peternakan penambangan emas di sini. Mendapatkan hak bisnis itu penting. Tapi, dapatkan dukungan dari orang-orang besar. Sama pentingnya. Jika tidak, Anda pasti akan bertemu dengan beberapa orang dalam batasan hukum. Sengaja mencari masalah. Dengan dukungan dari Tuan Su. Ladang emasmu. Di masa depan, tidak akan ada masalah besar. Dan akan ada beberapa kejutan yang tidak terduga. Sepertinya, saya akan menjadi bos besar. Lihat betapa cantiknya dirimu. Ayo pergi. Jiameng. Siapa orang ini? Terlihat sangat masam. Siapa orang ini? Terlihat miskin. Mungkinkah itu pengemis di dekat sini? Ternyata itu adalah Li Datian. Tidak terlihat selama bertahun-tahun. Anda masih mengandalkan sedikit uang di rumah. Menilai orang dari penampilannya. Yang ini. Orang-orang seperti Li Datian. Abaikan saja dia. Dia memukul kapas dengan tinjunya. Merasa lemah. Secara alami. Zhao Jiangwo ini cukup rendah hati. Dia bukan pengemis di lingkungan sekitar. Adalah temanku. Aduh Jiameng. Kenapa kamu masih begitu cinta? Anak laki-laki yang malang. Sepertinya dia hanyalah pria setengah matang yang makan dan minum. Manusia Phoenix. Biar ku beritahu padamu, bisakah kamu jangan tertipu olehnya? Mengapa kamu tidak menjawab kata-kata mereka? Juga akan menjadi sasaran. Sangat yakin. Tepat pada waktunya untuk mengambil keuntungan. Anak malang ini, datang dan sanjunglah aku. Hei, Jiao Jiao, lupakan saja. Reuni teman sekelas selama kita. Bicara tentang sesuatu yang membahagiakan. Jiameng. Ayo pergi ke pesta. Kamu bisa membawa ini. Pergilah dengan teman ini. Bagaimanapun, ini hanya masalah memiliki beberapa pasang sumpit. Pokoknya, bagaimana dengan beberapa pasang sumpit? Ya, Jiameng, tidak mudah untuk bertemu. Ayo pergi, mari kita makan malam bersama. Jiameng, kami sudah lama tidak bertemu. Nona Niu, jarak pula, buatlah perjanjian dengan Tuan Su. Masih ada 1 jam lagi. Pergi ngobrol dengan teman sekelas lamamu. Oke, orang malang ini. Kalau mau makan saja. Saatnya membuat janji dengan teman. 1 jam lagi. Alasan ini. Kedengarannya sangat tinggi. Namun, karena Anda ingin mencari nafkah, kalau begitu aku akan memanfaatkanmu dengan baik. Berangkatkan aku. Kalau begitu ayo pergi. Manayer, kenapa kamu begitu gugup? Apa yang kamu tahu? Tuan Su akan mengundang hari ini. Orang-orang yang sangat penting datang untuk makan malam. Saya sedang berpikir, orang penting itu. Akankah itu tidak dengan Tuan Su? Berada di sana pada waktu yang sama. UPS, jika Anda lalai, Tuan Su menyalahkannya. Saya tidak mampu membayar ini.
Itu. Bagaimana kita mengidentifikasi orang ini? Saya mendengar bos berkata, orang yang dijamu oleh Tuan Su di jamuan makan. Temui Niu Jiameng. Nona Niu, berkumpullah. Saya kenal Nona Niu. Hei, bukankah ini Nona Niu? Tuan Su. Apakah perjamuan itu untuk sekelompok orang? Halo, saya manajer hotel internasional. Namaku Sao Xiaolu. Panggil saja aku Xiao Zhao. Ruangan telah dibuka. Silakan datang. Tuhan. Saya tahu keluarga teman sekelas Li Datian kaya. Tanpa diduga, dia sangat kaya. Apakah manajer ini melihat saya? Sudahlah, bagaimanapun, itu membuatku terlihat baik. UPS. Senang rasanya punya uang. Di mana dia terlihat seperti pria malang? Selain makan dan minum. Hampir tidak ada kualifikasi. Bahkan tidak mampu untuk datang ke sini. Restoran kelas atas. Ya Tuhan, saya tahu keluarga teman sekelas Li Datian kaya, tapi saya tidak menyangka uangnya sudah sampai. Inilah intinya. Apakah kamu yakin, makanan hari ini tidak perlu membayar? Tidak perlu, tidak perlu. Uang telah dibayarkan. Tuan Su sudah membayar. Saya tidak bisa menerima porsi ganda. Kemarin ayahku berkata, saya ingin datang ke restoran ini untuk makan. Tapi enggak, dia sudah dibayar di muka. Lalu dia membalikannya padaku. Apa yang kamu lakukan dengan jutaan dolar? Sungguh. Beri aku kejutan. Mari kita melayani. Sajikan hidangannya. Jangan menunggu Tuan Su. Bagaimana? Melayani. Kita tidak perlu menunggu lama. Baru setelah itu kita bisa menyajikan makanannya. Saya kira Tuan Su menjelaskan. Biarkan saya menyajikan makanannya dulu. Bagus, aku akan segera menyiapkan hidangannya. Bodoh sekali. Sama seperti beberapa produk asam. Saya tidak mempunyai penglihatan untuk melihat. Saya sangat yakin. Lupakan saja, dia adalah teman sekelas Nona Niu. Saya bertahan. Wah, makanan lezat. Itu terlalu berlebihan. Ikuti teman sekelas Li Datian. Benar saja, minuman pedas ini sangat populer. Itu. Niu Jiameng. Ketika saya masih di sekolah, saya masih muda dan bodoh. Sekarang Anda tahu pentingnya uang. Mencari pria malang. Apa yang harus dilakukan? Mengapa tidak mengikuti saya? Anda bisa makan dan minum makanan pedas setiap hari. Jiameng. Apa yang kamu lakukan? Jika aku jadi kamu, saya langsung setuju. Apakah kamu sakit? Saya di sini untuk bertemu teman sekelas Anda. Saya di sini bukan untuk menjadikan Anda seorang macomblang. Objek perkenalan. Bukan untuk menghina temanku. Terutama kamu. Ada 2 uang di rumah. Apa yang Anda minta 2.580.000 yuan? Ya. Jiang Wuo, ayo pergi. Berhenti. Apakah aku membiarkanmu pergi? Niu Jiameng, jangan malu-malu. Jangan mengira keluarga Anda telah membuka tambang emas. Itu luar biasa. Saya akan memberi Anda waktu sebentar. Buang bisnis pertambangan emas Anda. Orang malang ini. Saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Li Datian, kan? Aku sudah lama tidak menyukaimu. Percaya atau tidak, saya juga dapat memberi Anda waktu sebentar. Bangkrut. Su Tiangwo. Dia pasti akan membantuku dalam hal ini. Hahaha. Terserah kamu. Jangan percaya. Bagaimana kalau kita mencobanya? Ada apa, saudara Zhao Jiangwo? Aku sudah di bawah. Tuan Su. Apakah Anda mengenal seseorang bernama orang-orang Li Datian? Sepertinya ada orang seperti itu. Apa yang salah, Tuan Su? Anda dapat membiarkan bisnis keluarganya. Apakah akan langsung bangkrut? Tidak masalah. Kalian semua. Tidakkah kamu bertanya padaku kenapa? Tidak perlu. Karena kamu Zhao Jiangwo. Itu sangat berharga. Aku akan naik sekarang. Tunggu saja aku. Bagus. Apakah kamu sudah selesai berpura-pura? Kapan? Membuat rumah kita. Bocah. Hal baik apa yang kamu lakukan di luar? Bisnis kami menjadi buruk. Apa? Ayah, Anda tidak salah, kan bocah? Tunggu aku akan memotongmu sekarang. Bagaimana? Apakah ini urusan Anda sendiri? Warnanya kuning. Apa itu kuning? Hanya panggilan telepon biasa. Oke. Lalu berpura-pura. Tuan Su, ya. Dia bersikeras menyajikan makanan. Anda adalah Su Tiangwo. Bos lokal. Su Tiangwo. Terdengar, Su Tiangwo adalah orang yang kejam. Kami telah menyinggung Su Tiangwo. Bukan kita. Itu Li Datian. Dialah yang ingin menyajikan makanan. Ini adalah, saya ingin menjamu Tuan Zhao Jiangwo untuk jamuan makan. Makanan siap saji, jika dia mengangguk. Saya tidak akan mengejarnya, jika dia tidak mengangguk. Tuan Su. Ini bukan hidangan yang saya minta untuk Anda sajikan. Li Datianlah yang memberi saya kesempatan. Maksudmu?
Anda secara khusus meminta ini. Orang malang itu makan. Tuan Su. Apakah Anda melakukan kesalahan? Sejak Tuan Zhao Jiangwo tidak mengangguk. Lalu, Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Tuan Su, kamu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Berapa harga makanan ini? 100 juta. Apa? Makanan ini harganya 100 juta. Uang untuk makan ini. Li Datian akan membayar. Selain itu, Anda juga perlu memberi saya kompensasi 100 juta yuan. Biaya kerusakan. Jika tidak, menunggu untuk dilempar ke gunung belakang untuk memberi makan anjing-anjing. Jika tidak, tinggal menunggu untuk dilempar ke belakang gunung. Beri makan anjingnya, perlahan-perlahan. Tuan Su, luangkan hidupmu. Tuan Su. Dia akan membayar makanannya. Selain itu, siapkan kamar pribadi lain untuk kami. Itu Tuan Su. Saya akan segera mengaturnya. Saya tidak membiarkan makanan disajikan. Masalah ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku berangkat dulu. Aku berangkat dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hei kamu, hei. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tidak membayar. Jangan pernah berpikir untuk pergi. UPS, Saudara Zhao Jiangwo. Terima kasih padamu. Yang itu, pedang kuno emas murni negara-negara berperang tidak meninggalkan Tiongkok. Jika tidak, saya telah menjadi orang berdosa. Lindungi peninggalan budaya. Ini adalah tanggung jawab setiap warga negara kita. Saudara Zhao Jiangwo, saya membaca Anda dengan benar. Masalah apa yang akan Anda temui di masa depan? Siapapun bisa datang kepada saya. Ladang emasmu. Saya akan menutupinya. Terima kasih Tuan Su. Duduk, duduk, duduk. Kita bicara tentang hal itu. Pembukaan peternakan penambangan emas Anda.